Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini jelang libur panjang Lebaran, indeks harga saham gabungan masih mempertahankan penguatan di 1,20%. Secara persentase penguatan di penutupan dan ditutup di level 7.106,839. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan co-founder Epi Trading Insight Singapore. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ada sedikit kejutan Pak dari indeks harga saham gabungan jelang libur panjang Lebaran di 2026 setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa pekan terakhir dan sempat ke 6.900-an Pak Kiswoyo. Hari ini indeks harga saham gabungan rebound signifikan dan kembali diperdagangkan di atas level 7.100-an. Analisis Anda dan review secara teknikal Pak, pembalikan arah yang terjadi di hari ini. Kalau lihat memang kemarin tuh sempat mengkhawatirkan ya, karena ISG turun di bawah 7.000, tapi kalau sudah naik di atas 7.000 itu jauh lebih baik. Karena kalau di bawah 7.000 nanti kita bisa menjadi bearish, tapi kalau masih bertahan di atas level 7.000, semoga ini menjadi sinyal baik. Jadi kalau kita lihat ISG nanti saat ini adalah 7.000 sampai 7.500 seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat ada pernyataan dari Pak Purbaya di keuangan kita masih optimis tahun ini masih bisa sekitar 10.000 ISG-nya. Jadi kalau lihat semoga semua berita-berita jelek, bad news semuanya sudah keluar. Iya. Kita tinggal menunggu berita bagus hingga ISG harapan bisa kembali ke atas 7.500 lah. Itu setidaknya harusnya kalau setelah koreksi ini selesai, bad news keluar, arahnya mungkin bisa bukan hanya 7.500, mungkin bisa area 7.500 sampai 8.000 sih sebetulnya. Baik. Poinnya. Ya, secara keseluruhan ISG sudah jenuh jual tidak sih Pak, atau sudah menembus beberapa support tertentu? Jelas, 7.000 itu adalah level psikologis dan itu sudah Bursa Eropa dan juga Amerika pada data terakhir mereka juga mengalami penguatan di tengah meredanya harga minyak mentah, meskipun secara intraday hari ini juga sudah mulai kembali mengalami kenaikan. Yang cukup menarik Pak Kiswoyo, jelang libur panjang ada semacam mungkin siklus kalau indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan Pak, mengingat para investor lebih mengamankan posisi karena dari sisi global ini aktivitas perdagangan masih terus berlanjut dan beberapa sentimen juga masih berkembang. Apa yang menjadi perbedaan untuk hari ini Pak, di mana jelang libur panjang Lebaran justru indeks harga saham gabungan menguat dan beberapa saham hari ini juga rebound cukup signifikan? Sebetulnya kalau dilihat kemarin itu kenapa pagi-pagi turun dalam itu karena kan harga oilnya naik, tapi setelah langsung rebound kembali ya karena sebetulnya kalau yang ingin mencairkan duitnya itu sudah dilakukan dari minggu kemarin. Yeah. Jadi Senin minggu kemarin waktu awal-awal harga oil mencapai $100 itu ada penjualan besar-besaran dari, terutama kalau saya lihat dari retail, bukan asing ya retailnya. Jadi mereka memajukan penjualan mereka. Karena kalau batas penjualan supaya hari ini cair, batas sih harusnya hari Rabu. Dari Rabu ditambahin dengan T+5. Tapi memang ada beberapa sekuritas yang bisa T+2. Artinya penjualan di hari Jumat minggu kemarin, uangnya hari ini cair gitu kan. Oke. Jika ingin mencairkan uang sebelum libur panjang, itu batas akhir sih Jumat. Tapi kalau mau lebih aman, biasanya ada beberapa sekuritas yang setelah T+2 harus ditambah 1 hari lagi baru bisa duit cair ya. Kalau mau aman hari Rabu lah. Jadi sebetulnya kemarin itu sudah lewat masa-masa orang mau jualan, jadi malah saya lihat kemarin itu ada semacam kepanikan buy, kepanikan selling. Jadi mungkin masih ada retail yang mungkin menyimpan sisa saham mereka, begitu waduh drop dalam, mereka ikut jual lagi sisa sahamnya, sehingga ketika semua sudah ramai-ramai menjual ya hari ini rebound bukan sesuatu yang mengejutkan. Dan memang saya bilang kalau menjelang libur panjang atau sesudah libur panjang ini biasanya pemain margin juga yang suka pakai margin atau apa kan sudah pada mengurangi posisi.
itu memang akhirnya market ini akan ada semacam apa ya istilahnya anomali. Bisa jadi naik mendadak atau turun mendadak itu sudah hal yang wajar karena kan pemainnya sudah berkurang ya, pelaku pasarnya sebenarnya sudah berkurang drastis lah seperti itu. Jadi belum selalu turun gitu loh. Bisa jadi ada loncatan naik juga. Kalau sudah terlalu rendah bisa jadi ada loncatan naik. Kalau terlalu tinggi bisa jadi ada loncatan turun. Jadi anomalinya selalu terjadi, apalagi libur panjangnya cukup panjang ya dari besok Rabu sampai Selasa minggu depan. Dan hal ini kan apapun bisa terjadi di luar negeri, apalagi masalah sholat ini juga masih panjang ceritanya kan. Dan berharapnya masa libur lebaran ini sholat Indonesia sudah mereda. Kalau dilihat seperti tensinya sudah mereda. Artinya kita lihat Eropa tidak mau ikut campur. Diajak oleh Trump, sudah banyak negara yang menolak gitu kan. Jadi artinya seharusnya tidak akan membesar lah seperti itu loh. Jadi usahanya Amerika, Israel dengan Iran saja. Mau menyeret Eropa juga tidak mau, Cina pun tidak mau, Rusia juga tidak mau. Jadi harusnya semoga cepat selesai lah seperti itu. Baik, Pak Kisoyo, di sepanjang perdagangan hari ini, sektor barang baku di sesi pertama pada siang tadi memimpin penguatan. Saham-saham emiten emas tampaknya kembali melaju meskipun tidak kompak, Pak, karena PSAB, Arci, kemudian juga emas kemarin sudah naik signifikan ketika dari saham-saham emas justru melemah karena masuk ke dalam indeks baru ini dan ternyata diapresiasi oleh para investor. Kita langsung ke Aman, Pak. Hari ini rebound signifikan setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Analisis dan rekomendasi untuk Aman. Jadi memang kemarin benar ada pengumuman indeks baru GDX. Jadi itu semacam MSCI tapi isinya hanya khusus untuk emiten emas ya. Produsen emas, bukan emiten emas tapi produsen tambang emas. Produsen jadi ya, kalau Pak? Kayak produsen. Jadi kalau kayak RTA itu kayaknya nggak bisa masuk karena kan dia toko emas. Jadi harus punya tambang emas sendiri. Dan persyaratan kalau nggak salah itu 70% atau 80% itu penghasilan revenue mereka dari tambang emas ya. Jadi kayak Antam ini mungkin agak sulit masuk karena Antam memang emasnya gede, tapi kan dia dari trader, bukan dari tambangnya dia. Jadi yang masuk itu adalah emiten, produsen atau tambang emasnya gitu loh. Jadi memang seharusnya sudah lama masuk, mungkin yang masuk duluan awal-awal kan BRMS ya. Terus belakang Arci, PSAB, Aman juga ikut masuk ya, itu makanya kemarin tuh ada lonjakan lah, dadakan, mereka juga dadakan mau minyak gitu. Baik. Jadi saya bilang itu hal yang wajar sih gitu loh. Karena memang harusnya sudah lama sih mereka masuk. Baik. Untuk Aman, Pak, secara teknikal menguat terbatas jelang penutupan. Intraday tadi sempat ke 5.000, penutupan ke 4630. Analisisnya, terdampak profit taking tidak, Pak, di sepanjang perdagangan hari ini untuk Aman? Aman ini memang sudah turun dalam ya sebetulnya dari area 8.000 itu dia sudah turun dalam sampai ke area di bawah 5.000. Ya sebetulnya kalau dia belum bisa break di atas 5.000, ya ini masih rentan untuk turun gitu. Karena kalau dilihat dia downtrend jauh sih ya dari 8.000 ke 5.000 itu sudah di 50% lebih turunnya. Ya, kita lihat ya apakah dia bisa naik di atas balik ke atas 5.000 lagi apa tidak sih gitu. Rekomendasinya, Pak? Ya kalau mau juga buy on break ya. Jadi kalau dia break di atas 5.000 mungkin baru bisa aman untuk istilahnya untuk beli. Karena kalau sampai dia jebol 4.500 itu bisa bikin new low lagi. Artinya new low ya bisa turun lebih rendah lagi, bisa ke arah 4.000. Jadi lebih baik kalau jebol 5.000 baru belilah gitu. Baik. Analisis untuk Aman dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Dari perbankan ini juga cukup menarik, Pak. Hari ini kompak mengalami penguatan meskipun beberapa sahamnya penguatan terbatas. Nah, saya akan coba tanyakan untuk BBNI nih, Pak. Hari ini menguat signifikan dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Sudah di posisi 4390 menguat di 1,62%. Di menit-menit terakhir hari ini ditarik ke atas sehingga 4390 penutupan dan sekaligus level tertinggi hari ini. Analisis untuk BBNI. BBNI bersyukur ya, saya bersyukur bahwa dia tidak tembus di bawah 4.000. Jadi kalau saya lihat ini menarik banget karena dia nggak tembus di bawah 4.000, bahkan rasanya level 4150 ini sudah menjadi kayak tahanan dia, support kuat ya. Ya semoga dia bisa lanjut naik ke arah 4.500, lalu setelah itu range berikutnya 4.500 sampai 5.000 sih. Di situ range beratnya dia sih gitu untuk BBNI. Dan juga kan akan bagi dividen kan, jadi harusnya dividennya juga tinggi kan. Jadi makanya 2 hari ini kemarin dan hari ini dia naik tinggi kan, karena dia sudah mengumumkan akan bagi dividen dan dividen dia dengan harga kemarin itu kalau nggak salah
lebih dari 7% lah gitu dividen yield. Tapi memang kalau harga naik, dividen yieldnya akan mengecil gitu kan. Baik. Rekomendasinya Pak, singkat saja Pak Kiswoyo. Kalau ada penurunan buy on weakness boleh dibeli sedikit BNI sih. Di level berapa Pak? Di bawah 4.300 yang mungkin menarik lah. Baik. Penutupan hari ini 4390 menguat di 1,62%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali. Pak Kiswoyo, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini jelang libur panjang Lebaran, indeks harga saham gabungan masih mempertahankan penguatan di 1,20%. Secara persentase penguatan di penutupan dan ditutup di level 7.106,839. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 7.074, pasca pembukaan langsung melesat ke 7.148. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatan terbatas. Sempat mau bangkit di sesi kedua, namun lajunya juga kembali tertahan. Intraday terendah hari ini di 7.059,890. Selanjutnya kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini dan di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Posisi MNC 36 menguat di 1,31% di level 304,238. Jakarta Islamic Index juga menguat di 2,09% di 468,642. LQ45 juga menguat di 1,22% di 722,411. Rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik ke grafis selanjutnya masih memimpin penguatan di 3,69%, barang baku juga menguat di 3,43%, infrastruktur juga menguat di 3,38%, dan teknologi menguat di 2,89%. Seluruh sektor hari ini kompak mengalami penguatan. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada dari barang baku emas di menit-menit terakhir jelang penutupan berbalik menguat ke 9.500, transaksi hari ini 2 triliun rupiah. Aman juga melesat ke 4630, Telkom naik signifikan ke 3050, dan Antam juga menguat ke 3750. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Archie tertekan ke 1.600, Goto juga melemah ke 51, SCMA ditutup di zona merah 270, saham Big Cap ada Brand hari ini kembali tertekan dengan lanjutan pelemahan di bawah 6 ribuan dan saat ini sudah menyentuh di 5.800 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan pasca libur panjang Lebaran. Kita akan jeda kembali dan setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Waalaikumsalam.